Di sepanjang perjalanan ada yang berusaha untuk mengikuti kan? Mereka kesulitan ketika menerjemahkan bahasa-bahasa yang birokratis ke ranah teknis. Ini kamera harus ada di sini. Ya, Sementara di protokoler nggak boleh. Nggak boleh. ya mana bisa ada kru TV itu jarak 2 meter dari kepala negara gitu. Dulunya hotel bagus proper gitu, cuman setannya banyak. Presiden lagi di depan mau foto kalau nggak salah. Ada laporan dari Panton, manajer teknis. Kun, ada yang nggak dikenal masuk control room. Kita bisa menghasilkan uang buat mereka dan selucu-lucunya induk kita itu masih Investor yang kayak gimana yang bisa cocok untuk si Tule lagi? Enggak, gue mau cerita kemarin itu kita tuh town hall gak sih kemarin? tonol lah. Apaan anjir begitu doang maksud gue? Dari tahu lah dari Januari sampai Juni isu kan kenceng banget di internal kita kan. Eksternal juga sih sebetulnya. Udah A B C D tiap hari ketemu orang ngomongin A B C D. Oke, di saat final ngomongnya gitu aja. Iya, karena menurut gue tuh town hall yang waktunya sengaja terbatas. Itu karena emang udah males lah gue kayak apa ya udah pastiannya Ya udah pastinya apa deh gitu kan. Mau Desember apa mau Juni. Cari itu ternyata nggak mudah. Apalagi untuk beberapa level itu nggak mudah gitu ya. Nyari. Tetap aja bingung. iya Lo ngapain? Yang pasti bingung tuh karena rutinitas. Nah ada nih. Kayak teman kita dari pagi gue ketemu diem aja. Kayak diem. Panggil aja kali ya. panggil deh Kayak gue panggil dulu deh. abang-abangan Abang-abangan. Ya matanya tajam. Tajam banget. Ntar ya, gue panggil dulu ya. oke bang. Saat. Mana dia? Satria mana? Ayo. Ayo. Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan. Ini nih. Yang dari tadi mukanya nggak ada senyum. Cuma pelangap loh. Masuk ke booth pengasingan dulu. Duduk di sana Anda. Abang ya. Ada apa ini? Sebenarnya obrolan ini tuh udah gue pikirin dari apa ya? Dari kemarin-kemarin sebelum kita di tag 30 selesai gitu. Jadi gue pengen bikin dari yang ada angin segar sampai Desember. Gue pengen bikin tiap hari itu anak-anak kumpul di sini ngobrol. Cocok jadi produser ya? Cocok. Udah cocok. Cuma nyali aja belum bisa. Nyalinya belum nyampe. Nyali belum nyampe. Bagus loh. Pernah nyampe bang? Tapi turun lagi. Nggak, ini tadi kan gue bikin video di Reels. Terus apa namanya? Yang gue nggak expect itu ternyata si penontonnya watch time-nya tinggi. Padahal kan di situ kan gue pure buat ngejelasin POV gue dari tayangan itu aja kan gitu kan. Jadi maksud gue segitu kepo dan engagementnya tuh gede banget gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa sih bang? Ada beberapa sudut sih. Ada biasa kita lagi di atas nih. Di skena pertelevisian kita lagi agak di atas kan selama beberapa tahun terakhir. Terus ketika tiba-tiba tumbang, banyak yang kepo untuk di satu sisi pengen apa ya, ngetawain, dan udah ada kan ternyata. Nah ada yang tawain kan. Cuman ya di satu sisi lain yang lebih positif adalah banyak yang sayang sama kita. Ya tuna itu. Cuman ya standar lah, kalau lagi di atas tuh pasti ada yang senang ada yang enggak. Mungkin orang berprasangka juga udah segitunya kok masih tetap bisa tutup lagi ya, bukan cuma goyang. Dan bisa dibilang ini kan banyak yang menyangka ini masalah politik dan segala macam. Tapi sebenarnya ya kita tuh netapi standar produksi nih, walaupun itu untuk semua antar dipakai, itu kita selalu ada BTS. Kalau itu gue bilang itu ngaruh untuk mereka yang wah, makanya mereka bisa ngelihat wah, apalagi gini,
gue ngerasain abis dari beberapa tempat gitu ya, kita ngejaga nge-branding kru kita itu tuh oke loh. Contoh, pakai jas aja, sesimpel itu. Pakai jas. Orang di balik layar kerja keringetan bla 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 bla. Dulu kita pakainya apa sih? Kemeja paling ini. Seragam apa aduh. Kita pakai ini jas. Jas bukan hanya untuk jurnalisnya loh. Tim produksi pakai jas. Gue jarang tapi hobinya. Ya, ada kan di belakang, Ada di belakang. Di belakang lu juga suruh gua. Suruh pakai jas nggak mau karena nggak kelihatan. At least brandingnya kan. Di jas ada pin. Ada Iya kan. At least kita misalnya nih kita ada di lapangan, misalnya ada di 17-an lah yang orang banyak lihat gitu. Orang juga nggak nganggap kita dalam tanda kutip level di bawahnya mereka. Terus kita nyamain sama mereka. Kita bisa ngobrol akhirnya sebanding kan, nggak dipungkiri lah kekuatan sebuah baju gitu. Gitu. Terus lihat BTS-nya akhirnya oh ini kerjanya ternyata. Di sepanjang perjalanan ada yang berusaha untuk mengikuti kayak dari mulai treatment. Dia tadi lu bilang treatment apa lu outfit lah ibaratnya outfit, terus treatment setup kamera dan lain sebagainya. Ya ada fungsi-fungsi strategis, fungsi-fungsi taktis yang belum terpikirkan sama mereka. Kayak adanya technical producer aja. Itu tuh di tempat lain nggak ada. Jadi yang pure kerja di lapangannya benar-benar orang lapangan yang tidak biasa untuk menembus birokrasi, tidak bisa melayani secara verbal. Biasanya tim sales tuh kalau Tim sales. Tim sales yang maju menghadapi. Masalahnya tim sales itu tidak segitu mengerti teknis dan mereka kesulitan ketika menerjemahkan bahasa-bahasa yang birokratis ke ranah teknis. Yes. Itu jembatan di situnya itu masih kurang, belum terpikirkan. Jadi dan itu pasti akan terlihat di layar. Terlihat banget di layar ketika koordinasi itu kurang, penempatan kamera dan segala macam ketika terbentur sama protokol-protokol yang lobby-lobbykan. Oh iya, protokol kenegaraan, protokol keamanan kepala negara. Nah itu akhirnya ya udah mereka naruh kamera di tempat yang dianggap aman secara protokol keamanan gitu loh. Mereka nggak bisa untuk menerjemahkan melobi-lobi itu dan menerjemahkan dalam bahasa teknisnya gitu. Teknis. Kalau gue berpikiran sebenarnya kita jahat ke yang lain. Ngerti jahat nggak? Akhirnya ada standar di kenegaraan. Misalnya gitu ya. Bukannya sombong, tapi Gak apa-apa dong kayak gitu nggak? Nggak apa-apa, karena bagus. Jadi saat misalnya di awal kita mau gambar yang bosan lah yang gitu-gitu aja gambarnya kan. Terus butuh gambar butuh gambar di sini. Tapi ini kamera harus ada di sini. Ya, Sementara di protokoler Nggak boleh. yang boleh. di keamanan security tiap negara beda lagi, nggak boleh. Nah, disitulah peran teman-teman dari kita ini yang TP-TP ini untuk melobi sebenarnya. Nah, untuk melobi itu kan bukan hal yang mudah ya. Bukan kayak orang gampang posisi itu, enggak. Cuma kan butuh perkenalan yang sangat panjang. Intensitas ketemu yang panjang. Akhirnya kita bisa dipercaya. Ngobrol yang kemudian bukan juga kita menjadi bawahannya mereka, tapi yang tadi gue bilang setara itu. Jadi mereka percaya gitu. Akhirnya kayak zaman dulu nih, kita setiap mau bergerak didampingi sama Pas Pampres. Sampai pada akhirnya Pas Pampres yang lihat, mereka tetap mengawasi ya, karena itu protokoler mereka. Mengawasi, tapi mereka karena mungkin percaya itu, jadi hanya mengawasi dari titik mereka bisa. Walaupun tetap mereka bisa begini ya, bukannya dicubit itu kanan kiri. Itulah. Ya mana bisa ada kru TV itu jarak 2 meter dari kepala negara gitu kan. Iya sih. Di belakang. Secara nggak langsung lu berdua lagi branding ya. Kalau ada vendor yang lihat, pakai dia aja nih. Bukan berarti karena nggak banyak orang tahu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan kita juga udah nggak ada yang gini. pegang. Dan kita walaupun misalnya ini kita di situ produser dan produser, bukan terus yang kita mungkin kalau kita ngeliat produser ada yang hanya tunjuk, ada yang hanya tunjuk. Ya kita misalnya harus ngelakban di bawah kolam waktu yang di Bajo ya, iya nyemplung ke kolam kita.
sama sampai si level Baila nyemplung juga. Nah, yang kelihatan kan outputnya nanti. Oh, pengen outputnya kayak gini, yang siapa yang ada di situ, Mbak Ade narik-narik kabel, bawa-bawa kabel, bawa tripod, nggak sekali 2 kali loh bro. Tapi itu nih, gue yang kerasa gitu. Zaman dulu awal dari vaksin sampai kedatangan presiden tamu presiden di Bogor pertama tuh, anak-anak tuh masih bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ngerti nggak? Lighting ya lighting aja nggak ngangkat. Tapi kesini akhirnya enaknya adalah semakin kesini kita sebagai TP itu semakin mudah. Leadnya TS misalnya untuk lobby karena kan gimana pun harus dicontohin dari yang paling atas. Dari si editor in chief kita udah pasti nyontohin. Kita juga banyak belajar dari dia gimana cara melayani orang ya kan. Sebenarnya susah bukan melayani. Gimana caranya biar setara saat lo harus berdebat. Iya. Dan tidak terkesan kitanya menjadi mau menang sendiri gitu. Tetap ada tawar-menawar di situ. Itu sih. Dan itu tiap event pasti lu berdua debat kayak Berempat sebenarnya. Berempat. Tapi Lu emang paling kencang lu berdua deh. Nah, Iqbal nggak mungkin. Gini. Ibu itu nggak tahu ya. Itu insting seorang leader. Oke. Di mana dia harus menempatkan orang-orang ini. Ada tim buka lahan. Memang yang kelihatan tim buka lahan itu sebenarnya kita berdua. Satu lagi nih tim yang bukan beres kan, Dia level detailnya itu, detail layarnya itu lebih kayak pada kita berdua. Yang sering sama gue ya Iqbal. ya karena ada detail karena kita udah mikirnya yang mungkin next project berikutnya kayak waktu dibagi ya Istana Negara sama Istana Bogor waktu itu. Akhirnya ya gua sama dia pisah nih. Oh ya, sweet aja. Siapa yang mau ke Istana Merdeka, Ismer atau mau di Istana Bogor. Tapi nanti di sampingnya partnernya ya antara dua orang yang detail. Menurut lu dihupul deh. Terdebes secara pengalaman apa? IKN sih kayaknya masih. IKN loh. IKN Labuan Bajo itu levelnya hampir sama tuh. Menurut gue IKN. Tapi yang paling berkesan buat gue G20. Meskipun kita nggak TV pool ya. Ya kan lu berdua ikut juga kan waktu itu kan. Enggak, gue enggak. Dia, Lu datang bang. gue datang karena kan kita lempar sama bantuan. KCIC. Iya. KCIC produksi di sini untuk dipajang teori G20 kan. Lu kan yang gantiin gue dikasih kabar apa dia. Iya, karena datang. G20 awalnya kan cuma gue doang ya. Iya, gue doang G20. Gue sama Ngelola Iqbal di di situ. KCIC. Bima di mana ya? Bima gak ikut. Gimana ikut? Oh enggak ikut ya. Ya karena terus ada produksi yang kayak gitu, gue gak sanggup. Karena gue udah relate tim kontennya kan. Kalau gue paling berkesan yang di Bali sih. Yang habis itu kita touring. Enggak, itu menurut gue itu apa ya? Ais. Asensia Ais. Menurut gue tuh enaknya karena lu kerja, lu suka-suka abis itu. Suka-sukanya tuh kalau baju kan oke. Ende brother. Oh, Ende sih. Oh, lu gak ikut ya Ende? Ende enak banget Ende. Aduh. Yang katanya lu pada ke Kelimutu kita. Kelimutu iya, Inde sih ya. itu best moment sih itu. Kapan lagi mau ke Kalimantan? Itu dari kita ngerjain, kita terbang. Emang babi sih Kristo, emang anjing emang Kristo. Turun sudah di Momere kan? Momere turun, nanti kita naik mobil 8 jam. Saya nganterin. Pesawat ke Ende susah. Percayalah kita. Akhirnya lu Turun di Momere. Muntah. mending muntah lu bisa keluar. Nyampe di lapangan malam ya maghrib nyampe. Dia keluar duluan. Gua udah mau muntah nih. Baru mau dia sampai sini nih. Dia ngomong, meeting udah mulai. Udah nyampe ND meeting, ternyata lokasinya itu bukan cuma di satu tempat lapangan itu doang. Oke. Ada 3. Enggak, 4 kalau mau dihitung sama yang backup. Oh ya 4. Backup 4 lokasi. TP cuma 2, gua sama dia. TP 2. Itu kalau nggak salah. ME1. Anjing. MP1 udah tua lagi. Singalim. Lah siapa lagi? Jadi dia kan Nah sekarang gini, lu kalau mau ngadain TV pool, yang harus pertama on adalah listrik. Iya. Nih dia lagi di lapangan udah oke.
Dia kan gak ada backup. Dia harus ke rumah pengasingan Soekarno. Oke. Belum nyampe rumah pengasingan Soekarno, ditelepon dianjing-anjingin sama anak audio misalnya gitu. Malah lu ninggalin udah rumah. Tapi aja tuh orang Sabar sih itu paling sabar sih menurut gua dia. Dikasih luar biasa sih. Mungkin dia percaya sama agama. Yang Enggak juga. yang marah-marah sama dia kan udah pasti wah dosa lu kualat kan kalau gitu ada dulu gitu. itu juga bisa. Karena mungkin dia masa pensiunnya bentar lagi. Cuma ini sih oke ya. Habis itu kita selesai karena pesawat nggak ada tiap hari. Iya, itu culasnya kita juga sih, bisa aja sih. Cuman kita emang ngeset, kita takut-takutin lah itu tukang yang beli tiketnya. Tiketnya akan susah gini, udah deh dipecah aja. Ada yang balik duluan, nanti baliknya bertahap aja. Itu culasnya kita aja sih. Tapi kan itu reward dan punishment sebenarnya. Rewardnya buat anak-anak itu, apalagi yang dari tim pertama ya, yang akhirnya kita ke Kalimutu kan tim pertama kayaknya. Tim pertama tuh Kalimutu itu juga dapat tempatnya oke ya. Tempatnya oke, kita bisa jalan-jalan. Asik sih. Itu udah wajar lah anjir lu jauh-jauh ke sana terus kerjaan lu jungkir baliknya itu. Masa kentang anjir kalau nggak ke Kalimutu gitu kan. Ya, itu kita masih bisa culas-culas gitu sih. Kan Ada momen seru ya kalau nggak salah yang gue lihat waktu pas di ND yang lu pada sungkem ke sesepuh-sesepuhnya tuh. oh iya, dibaca ini taban kita ini. Tapi ya percaya nggak percaya, iya kejadian loh. Sama ada waktu cerita sama gue siapa gitu yang dibawain batu, kenapa Batu gua yang dikasih tuh gua sama Mbak Ade. Jadi dipilih masuk lagi ke ruangan tuh. Di ruangan tuh ada yang dimasukin roh lah. Nanti kasih batu tuh. Terus gua sama Mbak Ade suruh bagi-bagiin batu itu at least sampai Jakarta. Tapi gue nyimpan nggak sengaja sampai lama kok itu. Gue taruh di lemari di rumah. Cuma gue nggak tahu juga ini bukti itu percaya dan nggak percaya. Gue waktu itu diomongin bahwa gue kan punya anak lagi kejadian, walaupun itu habis itu kan keguguran ya bini gue. Terus Niko kejadian. Ini kamu kejadiannya Nggak jadi nikah. masa sih? Demi Malah negatif. kagak demi jadi gini dia dibacain. Kamu udah yakin tapi ceweknya belum yakin. Nggak jadi nikah. Kalau itu kayaknya tanpa batu pun Enggak, gua rasa batunya dibuang. Ada yang cerita sama gue juga katanya ada yang ngomong ke dia kalau Pak Soekarno-nya udah ada di situ tuh. Itu ke Niko juga. Kamu nggak percaya ya? Oh, iya. Niko juga. Enggak, dia bilang itu. Lihat di situ. Mana mang gitu. Ya benar, emang makanya percaya nggak percaya kan. Dia kan percaya setelah kejadiannya nggak jadi nikah. Anjing bener lagi Maya di Ende emang gitu dia. G20 itu juga serunya karena kita jadi TV pertandingan. Ada satu stasiun tua yang sudah dipercaya untuk mengerjakan production live-nya. Tapi karena pihak istana tidak yakin dengan kinerja mereka, akhirnya kita disuruh datang untuk mensupervise Vendor yang langsung ditunjuk. ya, vendornya si biro pers. Jadi di setiap titik itu ada 2 kamera. Iya. Tapi dulu ini ya, yang maksud gua, ini gua bukan ngebela siapapun. Zaman Pak Jokowi, setiap acara negara, preview dia langsung bro. Oh ya? Preview langsung. Kita mau TV pool ya. Yang ada nama ini gini, kalau setiap kegiatan negara gede terutama, kecil juga ya, itu ada H-1 itu pasti clear. Oke, nggak ada kegiatan apapun di situ. Emang nge-clear aja. Nah, di situ tapi akhirnya selalu ada kegiatan. Karena di H-2 si bapak ini pasti kan preview. Di Gladi Bersih itu nongkrong juga, nongkrong dan ngasih input yang di tangga tuh. Yang dia duduk di tangga, taruh pakai sarung keluar di sana, lu nongkrong ngeliatin Gladi. Bakar apa? Enggak dong. Akhirnya itu pagar istana diangkut itu. Oh, 2 pagar istana. H-1 diangkut. Dibongkar diangkut pakai kren. Krennya mau bawa kami situ. Yang sebelah kiri. Dia masuk kayak gitu ya orangnya. Iya. Oh, yang di Bajo berapa kali? Sidak. Bentar,
di baju ada momen yang katanya backlight, memang backlight ya. Yang belakangnya itu kan ada perahu dan Itu tantangan banget itu. Apa tantangannya coba? Datengin kaca film dari Jakarta sama Surabaya. Kaca film segitu gedenya. itu buat dipasang nih Pak. Di ruangan Summitnya itu kaca, full kaca, segede-gede gaban, segede lapangan bola itu. Hamin berapa ya? Itu Hamin 2, iya, Hamin 2. Hamin 2 diputuskan ditambah. Awalnya kan nggak ada, ya kan. Terus kita udah ngecek tuh, pakai sampel kan, dami. Berapa persen? Kita udah pilih. Oh yang ini 40% loh kalau nggak salah waktu itu. Oke. Udah dilapis 40%. Pas udah dipasang nih, matahari dibilang, waduh masih over. Terus ngedatengin dari mana di baju coba? Gak ada tukang Ya akhirnya lo tetap order dari Jakarta. Surabaya habis untuk segede itu. Nungguin sampai Iqbal yang nungguin sampai jam 2 malam. Apa jam 3 gitu. jam 3 baru datang. Instalasinya? Ya setelah itu. Jam 3 gue sama Iqbal pun. Iqbal tuh kan kok paling pemberani ya di antara kita. Iqbal tuh paling pemberani. Si berani. Tapi dia berani pulang sendiri. Iya, karena bilang berak. Kita lagi nongkrong ngopi, tiba-tiba, gue harus pulang nih. Berani lu sendiri. Udah harus berani gitu. Belum lagi ada kejadian itu yang penyusup. Ada penyusup dari Oh itu di baju ya? Bajo. Presiden lagi di depan mau foto kalau nggak salah. Ada laporan dari Panton, manajer teknis. Kun. Ada yang nggak dikenal masuk control room. Gue liat ruang itu, yang bawah tanah itu. Bawah tanah, PA gue baru gue grooming. Asya. Oke. Lagi di grooming, asam urat kambuh. Pincang, gue bilang. Gue di lorong itu, bawah tanah itu gue bilang gini. Lu bisa ngikutin gue nggak? Bisa. Nggak, kalau lu nggak bisa ngikutin gue, lu balik ke tempat sana, lu tunggu gue sendiri. Nih, dia sambil diseret, tapi dia pincang. Iya waktu itu lagi pincang. Kan di sana ada ya? Eka di kantor lu. Oh iya kantor. Itu siapa? Si orang itu ada di belakang. Itu anak-anak yang depan gak ada yang tahu. Jadi ini ruangan, control roomnya paling depan. Ini ada ruang tamu, ada ruangan, ada space, bukan ruangan, ada space yang buat Mas Tama sebenarnya. Nah kita tuh udah ngasih TV preview itu di teras. Oke. Control room itu kan sangat-sangat apa sih bahasanya? Steril, bahkan dijaga juga kan itu kan gitu. Masuk, gue lihat kan, Panton bilang, tuh orangnya yang pakai batik hijau. Dia duduk, gue gini doang nih. Gue cuma pengen tahu dia bawa apa. Pistol gue giniin. Lalu mas apa kabar gitu. Terus pinggang gue gituin. Gak ada apa-apa kan. Dah. Gue bawa HT. Ngomong sama Mbak Ade. Sebelahnya Mbak Ade komandan. Ribut langsung situ. Abis ribut katanya saya ketangkap. Gue gak tahu abis itu. Karena kita udah langsung ke ini. Itu kejadian itu keulang gak sih bang pas di bandara ASEAN Summit kalau gak salah ya? Kayaknya ada yang ASEAN Summit itu di mana sih? ASEAN sampai Jakarta yang di bandara katanya ada. Iya mau bandara. Ya ada spesialis Yusuf juga kok gimana ya? Enggak. Oh kita berantem. Iya berantem. No, bukan di sini, tapi itu di IKN. Gara-gara siapa? IT Kamal. Oh Kamal. Kamal apa? Lupa gua. Lah. Ini kita berantem sama Jenderal bintang 2 itu. Kalau yang colokin pemanas air mati lampu itu di mana? Oh itu masih awal-awal di Bogor kalau nggak salah tuh. Di Bogor. Yang di kan bukan tuh yang di patung sayap tuh kan sempat mati lampu tuh bukan gara-gara itu. Oh bukan, itu kesalahan komunikasi aja sih. PLN. Oh yang suruh matiin lah. Kita minta lampu di sekitar sayap itu dimatikan untuk menjaga kesakralan acara karena memang harusnya semua lampu mati. Yang dimatiin seluruh kompleks IKN. Listrik pusatnya dimatiin lah. Kalau listrik pusatnya dimatiin ya kita nggak bisa siaran dong. gitu. Gue kan ngedit BTS kalau nggak salah ya. So, ada momen yang mukanya pada panik pas gelap tuh. Anjing tuh lucu banget sih Saras. Oh gue pernah punya pengalaman tai sama dia nih. Ende tuh lagi tuh. Gue lagi tidur gini nih. Hal pertama adalah gue kira dia masih bangun karena YouTube-nya nyala. Karena YouTube-nya dia lihat deh. Jadi YouTube itu menemani dia tidur. Yang kedua, kalau lagi nyenyak tidur, baru bisa tidur nih. YouTube gue matiin tuh. Dari HP itu gue matiin. Anjing, gue dipeluk. Dikira bini.
Di pulau. Anjing. Kan gue gini. Wah. Mana habis minum moke lagi. Baru ada revelation, ada penemuan juga di situ gara-gara moke anjing. Terus gini. Susul gini ya? Anjing lengketnya apa? Pertama kali habis itu gue, wah anjing lu sat gue tuh kan. Cuma gitu dong. Terus dia ngadep tembok. Enggak. Kan gue gak bisa tidur habis itu was-was terus kan gue. Besoknya untung ganti habis Kita diusir. Itu kos-kosan. Kita datanglah ke situ, dibolehin masuk sama yang punya. Terus tiba-tiba jam 12 malam ada yang datang dari sebuah instansi itu yang menyewa kami sebenarnya. Yang menyewa kita datang ke situ jam 12 malam, bilang, "Pak, ini tempat ini sudah di-booking tamu-tamu kami." Pindah ke Hotel. dapat hotel sebenarnya. Asik. Itu cukup untuk kita semua. Cuman hotelnya itu Angker. Banyak setannya. itu kayak Lost Man lah, kayak Lost Man. Tapi Lost Man pun juga itu bangunan gede. Dulunya hotel bagus proper gitu. Cuman karena udah belasan tahun kayaknya nggak Deket venue, tinggal jalan. terpakai gitu, akhirnya ya yang jaga juga sebuah keluarga kecil yang dipercaya untuk ngurusin gedung sebesar itu. Ya udahlah, kebayang lu gimana bentuknya kan, kotor, jelek, Pisangnya banyak. di tengah tuh ada taman, tapi ya taman yang nggak keurus gitu. Itu bubuhan pisang akhirnya. Setannya banyak. Kan lu udah dikasih batu kemarin berdua. Belum. Belum ada batu-batuan itu. Akhirnya yang nempatin sana tuh cuma kita bertiga sama Mbak Ade ya, berempat. Mbak Ade, ada Nadine PA, Nadine sama Ega ya, kalau nggak salah. Lupa gua. Mungkin ada 3-4 kamar lah yang terpakai. Anak-anak teknik ya, garang-garang. Takut semua sama setan. Itu mereka ke Chris yang gitu-gitu. Itu di mes itu semua. Masih jauh itu. Di mes itu nggak ada AC, kipas angin. Gue mending ngadepin setan deh gue. Datang ke hotel juga udah malam kan, udah hampir tengah malam. Besok paginya subuh juga kita udah siap-siap lagi, ya bodoh lah. Kita hilangkan pakai muki, yoi. Berapa tahun lalu tuh ya? 2-3 tahun kali ya? 3 tahun. Ya 3 tahun. Kan habis itu ke Jakarta ya. Wah, itu keadaan kantor lagi gini-gininya waktu itu. Oh iya. Loyal banget ya. Bukan loyal sebenarnya. Menurut gue itu standarnya. Oh, standarnya. Standarnya gitu. Jadi di kantor itu alhamdulillah ya, kita kerja itu tenang. Tenang dalam arti ya paling kecil lah. Kita nggak kehausan dan nggak kelaparan. Dan lidah kita itu ada 5 rasa yang masuk konsisten, tidak hanya air putih. Sekarang gimana? Lu TV Pool punya dapur umum. Iya, benar. Dapur umum lo minta minuman apapun ada. Bahkan itu jadi semua jenderal ke situ loh. Iya, itu tempat diplomasi yang cukup efektif loh itu. Benar. Di tempat yang sepanas itu Ya belum pernah masuk cuma bintang 4 ya. Belum dong bintang 4. Calon bintang 4 pernah masuk. Bintang 3 lah ya masih hal ya. Udah tuh itu nongkrong di pantry, ngerokok bareng, minum Milo, es Milo. Rata-rata pakai es Milo sama es teh. Tapi ngomongin induk ya, selama gue ikut cuman ada beberapa kali doang mereka yang tiba-tiba incar wah banyak tiba-tiba datang gitu. Oh iya. Itu kan awal-awal kan dia enggak ada kan. Enggak, karena mereka apa ya? Ya, kita sebagai anak pungut, sebagai anak titipan yang makannya banyak, boros, makannya banyak, ngabisin duit gitu. Tapi kita juga berjasa buat mereka tanpa bisa daring. Kita juga bisa menghasilkan. Sadar mereka Bisa kita bisa menghasilkan uang buat mereka, dan kita juga bisa mengajak mereka study tour ke dalam istana. Mungkin foto-foto di dalam istana tuh lebih banyak induk kita daripada kita gitu. Selucu-lucunya mereka itu tetap harus diakuin, kita yang paling untuk perusahaan media kita salah satu. Pernah ada masanya kita lagi kerja tai-taian, tiba-tiba diguyur bonus yang tidak ada pengumumannya. Atau iya, tapi kan itu kan bonus yang dari tahun lalunya nanti. At least ada. Iya sih. At least ada. Sampai kemudian next tahun berikutnya cuma setengah. Ada. Ya, oke lah ya mereka. Sampai yang gue rasain yang tiba-tiba di
Kalau nggak salah di AIS apa jadi SPJ kita masuk duluan. Itu karena bawel. Ya, itu AIS kalau nggak salah pertama kali kan. Sekarang kita bilang, kasihan lo mau beli aja. Saya nggak punya duit. Tapi bukannya kalau di TV-TV lain emang kalau SPJ turunnya di awal ya Bang? Ada yang ya kalau standarnya namanya per diems. Itu Iya, di tempat gue sih awal. Itu kan uang makan semua ya. Lu mau makannya besok. Hah? Ketika udah acara lu selesai baru lu punya uang makan, kan nggak gitu konsepnya. Even kita dikasih makan, tetap harus ada itunya kan di awal. Udah, per unit terserah lu mau pakai apa, ya itu setiap hari lu dibayarkan setiap hari harusnya. Selucu-lucunya induk kita itu masih untuk kesejahteraan masih kita oke lah. Kesejahteraan oke. Oke lah. Ya bikin berapa tahun ke SJ? 4 tahun, Jeng. 4 tahun gak? Iya lagi 4 tahun ke SJ. Lu masih banyak gambar lo. Yang udah jadi produser nih. Bangke nggak ada satupun yang datang. Lebih bukan gak ada datang ada. Datang ada, cuman Waktunya yang takut. Datang ada. Tapi kan sebenarnya itu benar dong. Benar dong. Saat lu kayak niat gue yang gue twist di awal begitu gue masuk situ D. Ya Tuhan, semoga gue dapat pekerjaan baru yang gue tidak butuh SJ. Ya kan di situ sebenarnya kesalahan strategi hidup. Lu udah punya pekerjaan utama kok. Maksudnya masih kurang. Harusnya nggak kurang pekerjaan utama lu gitu. Walaupun Udah bilang kurang, enggak kurang. Cuman Ya buat kehidupan sih nggak kurang ya, tapi kalau buat motor kurang. oh iya. Buat motor kurang. Buat Iya lagi, anjing. hobian. Kita berandai-andai, ini pertanyaan terakhir ya. Kita berandai-andai kira-kira investor yang kayak gimana yang bisa cocok untuk si Today lagi misalnya ada dan membuat win-win solution. Dia tahu gimana industri media, gimana menampung kita, dan kita juga tidak ketakutan sama birokrasi-birokrasi yang kampret yang pernah kemarin kita jalanin. Kira-kira investor yang kayak gimana? Ini berandai-andainya kalau ya udah situ dia tuh cuma tidur bentar aja ntar gak ada lagi gitu kan. Nah, tapi yang bikin ada laginya kira-kira orang-orang bukan orang ya, maksudnya ya yang kayak gimana lah yang cocok dan ke wilayah ranah resmi sih kalau menurut gue. Bukan ke investor malah. Masuk ke KPI-nya Kemlu sih sebenarnya. Kalau kita dibilang untuk ke luar ya. Iya. Ya, kemarin salah satu yang concern dengan kondisi situ dia kan kembali luar negeri. Karena mereka butuh corong perspektif Indonesia ke luar negeri. apa yang lu bakal kangenin dari situ deh? Orang-orangnya kalau gue. Wah emang parah sih, maksud gue kekeluargaan di sini tuh Egaliter banget kan? iya. Di si level kayak Mbak Ila, Mbak Ade. Dia hafal loh sama semua nama semua OB ke banyak room, dia hafal nama istri anaknya. Dan itu menanyakan kabar keluarganya gimana, itu nggak sekali dua kali, dan itu emang natural aja, habit naturalnya aja, jadi nggak dibuat-buat juga untuk Iya di sini kan kayak maksudnya ya kayak kemarin gue bilang Bang, kayak gue sebagai editor juga bisa punya temen sampai ke control room, punya temen sampai ke apa library, event itu tim news VJ reporter tuh Gak banyak kejadian kayak gitu. Terus saya di tembok mereka. Ya itu mungkin kelebihan karena kita krunya sedikit ya. Di bawah 300 kalau nggak salah. Di bawah 300 terakhir Pak. Di bawah 300 jadi lebih bisa orang ke orang tuh. Memanusiakan manusianya lebih. Ya walaupun di antara kita juga anjing-anjing juga semua kan. dia banyak ya. Sudah kalau begitu udah kali ya? Udah, habis 4:30.